Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Shalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Syarah Al-Qawaidul Arba' karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Silakan dibuka halaman ke-9. Ya, sebelumnya saya sampaikan ada sedikit perbedaan antara kitab yang saya gunakan dengan PDF yang saya share ternyata. Namun sedikit saja, dan pada paragraf terakhir yang saya baca kemarin ternyata ada tambahan di PDF. Itu perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah. Yang ini tidak ada dalam kitab yang saya gunakan. Jadi saya baca saja dari file PDF. Qala Ibnul Qayyim mengatakan, "Idza tawallahu mru'un dunal wara, tawallahu al-'azimu asy-sya'na." Ketika seseorang imru'un artinya seseorang, kalau dia tawallahu meminta tolong kepada hu di sini maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang menambatkan hatinya dan dia minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, dunal wara, bukan kepada al-wara. Al-wara artinya al-bashar, artinya manusia. Dia hanya minta tolong kepada Allah, dia hanya menambatkan kecintaannya, menambatkan hatinya kepada Allah, bukan kepada manusia, maka tawallahul azimu, maka al-azim adalah salah satu nama dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah akan tawallahu, akan menolong dia asya'na dalam urusan-urusannya. Maka ini perkataan Ibnu Qayyim yang maknanya kalau seorang itu hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tawakal kepada Allah, dia husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yakin Allah akan menolongnya. Dia tidak tawakal kepada manusia, dia tidak minta tolong kepada manusia. Dia cukupkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolongnya. Allah akan menjadi wali baginya, Allah akan menjadi maula baginya dalam semua urusan-urusannya. Qala, kemudian musannif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta. Dan semoga Allah taala menjadikan Anda orang yang mendapatkan keberkahan dimanapun Anda berada. Idza ja'alaka Allahu mubarakan aynama kunta, fahadha huwa ghayatul matalibi. Kalau Allah Ta'ala menjadikan Anda sebagai orang yang memiliki keberkahan dimanapun Anda berada, maka inilah ghayatul matalibi, inilah puncak keinginan. Yaj'alullahu al-barakata fi umrika. Allah Ta'ala menjadikan keberkahan ada pada usiamu, pada umurmu. Ya, al-barakah itu artinya thubutul khairi wa ziyadatuhu. Adanya kebaikan dari sesuatu dan bertambah terusnya. Bertambah terus kebaikan tersebut. Maka kalau Allah Ta'ala memberikan keberkahan pada umur, berarti umurnya memberikan kebaikan. Dan semakin lama dia hidup, semakin bertambah umurnya, semakin bertambah kebaikannya. Artinya orang tersebut semakin tua semakin baik, bukan semakin tua semakin bobrok. Wa yaj'alu al-barakata fi rizqika. Allah menjadikan keberkahan ada pada rizkimu. Wa yaj'alu al-barakata fi ilmika. Allah memberikan keberkahan pada ilmumu. Wa yaj'alu al-barakata fi ilmika. Fi amalika harusnya ya, sini ada salah cetak. Wa yaj'alul barakata fi amalika. Dan Allah Ta'ala menjadikan
keberkahan ada pada amalmu. Wa yaj'alul barakata fi dzurriyyatika. Dan Allah Ta'ala menjadikan keberkahan ada pada anak keturunanmu. Aina ma kunta. Kemanapun Anda berada, dimanapun Anda berada, tusahibukal barakatu. Maka keberkahan senantiasa membersamaimu. Aina ma tawajjahta. Kemanapun Anda pergi, kemanapun Anda menghadap, maka keberkahan selalu membersamaimu. Wa hadza khairun 'azimun. Maka ini kebaikan yang sangat besar. Wa fadlun minallahi subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif mengatakan wa ayyaj'alaka mimman idza u'tiya syakara. Semoga Allah Ta'ala menjadikan Anda sebagai orang yang kalau diberikan nikmat maka dia bersyukur. Khilafal ladzi idza u'tiya kafara ni'mata wa batiraha. Berbeda dengan orang yang kalau diberikan nikmat maka dia mengkufuri nikmat tersebut dan dia menyombongkannya, dia malah sombong. Ya, bukan bersyukur kepada Allah, mengatakan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya orang yang lemah tidak bisa apa-apa. Kalau bukan karena Allah saya nggak dapat ini. Harusnya demikian. Ya, bukan malah kufur nikmat dan menyombongkan. Fa inna katsiran minan nasi idza u'tu an-ni'mata kafaruha. Karena banyak manusia ketika mereka diberikan nikmat maka mereka mengkufurinya. Wa ankaruha. Dan mereka mengingkarinya, artinya mengingkari bahwasanya itu dari Allah. Mereka menyatakan nikmat tersebut dari diri mereka, karena diri mereka, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena karunia Allah, namun karena kepintaran mereka, karena kehebatan mereka. Wa sarrafuha fi ghairi ta'atillahi azza wa jalla. Dan mereka gunakan nikmat tersebut untuk perbuatan yang selain ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Artinya digunakan untuk maksiat. Fasarat sababan li syaqawatihim. Maka sikap yang demikian menjadi sebab kesengsaraan mereka. Amma man yashkuru fa innallaha yaziduhu. Adapun orang yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Allah Ta'ala katakan, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Sungguh Allah Ta'ala telah berseru kepada kalian, yaitu andaikan kalian bersyukur kepada Allah, la azidannakum, sungguh aku akan menambahkannya. Ya, di sini la azidannakum, pertama Allah Ta'ala menggunakan lam taukid. Ya, la, huruf la yang di awal, la azidannakum, ada huruf la. Ya. Lam alif itu kan lam dan alif. Nah, huruf lamnya namanya lam taukid. Lam taukid artinya penekanan. Kemudian di belakang la azidan. Nun di sini yang bertasydid, ini namanya nun taukid. Sehingga dalam kata-kata la azidannakum ini Allah Ta'ala memberikan taukid, penekanan yang berlipat ganda. Sungguh benar-benar aku akan menambahkannya. Ini menunjukkan pasti. Kalau orang bersyukur, pasti Allah akan tambahkan nikmatnya. Tidak ada keraguan. Yang kita wajib untuk imani itu. Surat Ibrahim ayat ke-7. Wallahu jalla wa'ala yazidu syakirina min fadlihi wa ihsanihi. Maka Allah jalla wa'ala akan menambahkan kepada orang-orang yang bersyukur, Allah tambahkan karunia-Nya dan Allah tambahkan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Fa idza aradta al-mazida minan ni'ami fashkurillaha azza wa jalla. Maka kalau Anda ingin bertambah nikmat Anda, maka bersyukurlah kepada Allah azza wa jalla. Fa idza aradta zawalan ni'ami fakfurha. Namun kalau Anda ingin hilang dari diri Anda nikmat-nikmat, maka silakan kufurilah nikmat-nikmat Allah itu semuanya. Artinya nyatakanlah itu bukan dari Allah. Kufurilah. Gunakanlah untuk maksiat. Maka dijamin pasti nikmat tersebut akan hilang.
Qala kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, wa idza ubtuliya sabara. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan Anda yaitu orang yang kalau diberikan cobaan maka dia bersabar. Allah Jalla wa'ala yabtalil ibadah. Allah Jalla wa'ala memberikan cobaan kepada para hamba. Yabtalihim bil masaibi. Mereka memberikan, Allah Ta'ala memberikan mereka cobaan dengan musibah-musibah. Wa yabtalihim bil makarihi. Allah Ta'ala memberikan cobaan kepada mereka dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Yabtalihim bil a'da'i minal kuffari wal munafiqina. Allah Ta'ala memberikan cobaan kepada mereka dengan adanya musuh-musuh Islam. Baik dari kalangan orang-orang kafir ataupun orang-orang munafik. Fayatajuna ila sabri wa adamil ya'si. Maka untuk menghadapi itu semua membutuhkan kesabaran dan tidak boleh berputus asa. Wa adamil qunuti min rahmatillahi, dan tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yathbutuna ala dinihim, dan wajib untuk tetap kokoh, tetap istiqomah di atas agamanya. Wa la yatazahzahuna ma'al fitani, dan tidak boleh sampai terseret bersamaan dengan fitnah-fitnah. Fitnah artinya kerusakan dalam agama. Ya. Kerusakan dalam masalah agama. Ya, menjadi sesat, menjadi kafir, menjadi ahlul bid'ah, ya, menjadi ahli maksiat, itu fitnah. Ya, maka jangan sampai terseret menjadi orang yang sesat, atau menjadi orang munafik, atau menjadi ahlul bid'ah, atau menjadi orang kafir ketika menghadapi cobaan-cobaan tersebut. Au yastaslimuna lil fitani, atau jangan sampai dia menyerahkan dirinya kepada fitnah. Artinya ketika menghadapi cobaan, menghadapi ujian, jangan sampai menyerah sehingga dia rela agamanya rusak. Bal yathbutuna ala dinihim, namun wajib untuk tetap kokoh, tetap istiqomah di atas agamanya. Wa yasbiruna ala ma yuqasuna minal at'abi fi sabiliha, dan wajib untuk bersabar dalam menghadapi apa yang mereka dapatkan berupa kelelahan-kelelahan fi sabiliha, dalam menjalani agama. Bi khilafil ladzi idza btuliya jaza'a. Berbeda dengan orang yang kalau diberikan cobaan maka dia jaza', dia mengeluh. Wa tasakhata, dan dia marah. Wa qanita, dan dia berputus asa min rahmatillah, dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Fahadha yuzadu ibtila'an, maka ini akan menambahkan kepada dia cobaan, ila ibtila'in, di atas cobaan yang sudah ada. Wa masaiba ila masaibin, dan akan menambahkan musibah-musibah di atas musibah yang sudah ada. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Ta'ala kalau mencintai sebuah kaum, kalau Allah mencintai sekelompok orang, maka ibtalahum, maka Allah akan memberikan mereka ujian, memberikan cobaan. Faman radiya falahur ridha, maka barang siapa yang ridha terhadap cobaan tersebut, barang siapa yang bisa menghadapi cobaan tersebut dengan baik, maka dia akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita fa alaihi sakhatu, barang siapa yang dia murka ketika mendapatkan cobaan, dia marah terhadap takdir, maka Allah akan memberikan dia kemurkaan juga. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Di catatan kaki pertama disebutkan, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi
Demikian juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. At-Tirmidzi mengatakan hadza haditsun gharibun, ini hadis yang gharib. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Namun ringkasnya hadis ini adalah hadis yang hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah sahihah. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, wa 'adhamun nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amthalu thumma al-amthalu fal-amthalu. Orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Kemudian yang semisal mereka, yang level kedua, ya yang paling berat. Pertama para nabi, yang di bawahnya adalah yang al-amthal, yang mirip seperti para nabi. Yaitu para sahabat. Fal-amthal, dan yang mirip dengan para sahabat, yaitu para ulama. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Baihaqi. At-Tirmidzi mengatakan hadza haditsun hasanun sahihun. Maka hadis ini sahih. Maka perhatikan di sini para nabi pun mendapatkan cobaan. Bahkan mereka orang yang paling berat cobaannya. Padahal mereka nabi. Orang yang paling sempurna ibadahnya, akidahnya, akhlaknya. Namun tetap Allah coba mereka. Tetap Allah berikan cobaan kepada mereka. Ubtuliyar rusulu. Para nabi, para rasul pun mendapatkan cobaan. Wa ubtuliya as-siddiqun. Demikian juga orang-orang siddiq, orang-orang yang membenarkan para nabi, itu para sahabatnya, juga mendapatkan cobaan. Wa ubtuliya syuhada. Demikian juga orang-orang yang syahid, mereka mendapatkan cobaan. Wa ubtuliya ibadullahi al-mu'minun. Demikian juga para hamba-hamba Allah yang beriman, mereka mendapatkan cobaan. Lakinnahum sabaru, namun mereka bersabar. Amal munafiqu wa qad qala Allahu fihi. Adapun orang-orang yang munafik, Allah mengatakan tentang mereka, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin, yakni tarafin. Di antara manusia ada yang menyembah Allah ala harfin. Ala harfin artinya ala tarafin. Hanya satu bagian. Ya, hanya satu sisi saja. Fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Kalau mereka mendapatkan kebaikan, maka mereka tenang. Namun wa in asabathu fitnatun, kalau mereka mendapatkan fitnah, mendapatkan ujian, inqalaba ala wajhihi, maka mereka pun berpaling. Ya, ketika mereka mendapatkan ujian dalam menjalankan agama, ya, mereka berpaling dari agama. Kata Allah Subhanahu wa taala, khasarat dunya wal akhirah. Maka mereka rugi di dunia dan di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang paling nyata. Surat Al-Hajj ayat ke-11. Fadunya laysat daiman na'iman wa tarafan. Maka dunia itu tidak abadi, tidak terus-menerus. Tidak terus-menerus na'iman, tidak terus-menerus dalam keadaan penuh nikmat. Wa tarafan, dan dalam keadaan senang. Wa maladzatin, dan dalam keadaan lezat. Wa sururan, dalam keadaan bahagia. Wa nasran, dalam keadaan terus mendapatkan pertolongan. Laisad daiman hakadha, tidak terus-menerus demikian. Allah yudawiluha bainal ibadi. Namun Allah memutarbalikannya. Allah memutarbalikan hal tersebut. Allah menyilih gantikan keadaan-keadaan tersebut di antara para hamba. Terkadang senang, terkadang tidak senang, terkadang nikmat, ya, terkadang tidak mendapatkan nikmat, terkadang ditolong, terkadang tidak tertolong, dan lainnya. Fasahabatu afdalul ummati madza jara alaihim minal ibtila'i wal imtihani. Maka para sahabat Nabi, mereka adalah umat yang paling utama. Namun bagaimana
ibtila, cobaan yang menimpa mereka, dan ujian dan imtihan, ujian yang menimpa mereka. Kita lihat. Kalau Allah Ta'ala berfirman, tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang Allah Ta'ala nudawiluha, yang kami silih bergantikan di antara manusia. Artinya, ini bicara tentang para sahabat. Ya. Terkadang menang, terkadang kalah perang. Ya. Awal-awal dakwah sengsara, penuh dengan kesengsaraan, kesulitan. Kemudian setelah itu berjaya, ya, menang bersama Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah wafat, penuh dengan cobaan lagi, fitnah lagi, kemudian menang lagi. Ya. Maka Allah katakan, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami sudah bergantikan di antara manusia. Surat Al-Imran ayat 140. Faliwattanil abdu nafsahu annahu idza btuliya fa inna hadza laysa khasan bihi. Maka seorang hamba hendaknya camkan dalam dirinya bahwasanya ketika dia mendapatkan cobaan, maka bukan hanya dia yang mendapatkan cobaan. Fahadza sabaqa li awliyaillahi. Maka cobaan-cobaan ini juga pernah dirasakan oleh para wali-wali Allah. Yuwattin nafsahu, hendaknya dia camkan dalam dirinya, wa yasbir, hendaknya dia bersabar, wa yantadhirul faraja, hendaknya dia menunggu jalan keluar minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa taala, wal aqibatu lil muttaqin, dan akhir yang baik akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Qala, kemudian musannif mengatakan, wa idza adnaba istaghfara. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan Anda sebagai orang yang kalau berbuat dosa maka dia beristighfar, minta ampun. Amal ladzi idza adnaba la yastaghfiru wa yastazidu minadh dhunubi fahadha syaqiyyun wal iyadhu billah. Adapun orang yang kalau dia berbuat dosa namun dia tidak beristighfar dan dia terus menambah dosanya, maka ini adalah orang yang sengsara. Wal'iyadzu billah. Lakin al-abdal mu'mina kullama sadara minhu dhanbun badara bit-taubati. Namun seorang hamba yang beriman, setiap kali dia melakukan dosa, maka dia senantiasa berusaha untuk bersegera bertobat kepada Allah. Allah Ta'ala katakan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha. Yaitu orang-orang yang kalau melakukan fahisyah, perbuatan yang maksiat, atau dia mendolimi dirinya sendiri, maka dia ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan siapa lagi yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Imran ayat 135. Allah Ta'ala juga katakan, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Sesungguhnya taubat itu adalah bagi orang-orang yang mengamalkan keburukan bijahalah, karena kejahilan. Tsumma yatubuna min qaribin, kemudian mereka bersegera untuk bertaubat. Surah An-Nisa ayat 17. Wal jahalah dalam ayat ini, di sini Allah katakan ya'maluna su'a bijahalah. Jahalah dalam ayat ini laisa ma'naha adamul ilmi. Kejahilan di sini bukan artinya kejahilan yang artinya tidak punya ilmu. Li'anal jahila la yu'akhadhu, karena orang yang jahil tentu tidak dianggap bersalah oleh Allah. Orang melakukan kesalahan karena jahil, karena enggak punya ilmu, maka tidak dianggap bersalah oleh Allah. Lakinnal jahalata huna hiya diddul hilmi. Namun jahalah dalam ayat ini maksudnya adalah diddul hilmi. Ya, lawan dari al-hilmu. Al-hilmu artinya dhabtun nafsi, artinya bisa mengendalikan diri, bisa istiqomah, bisa tegar, bisa kokoh. Al-hilmu. Maka jahalah dalam ayat di atas, surat An-Nisa ayat 17, artinya adamul hilmi. Tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak bisa kokoh, tidak bisa istiqomah. Fakullu man asallaha fahuwa jahilun.
Oleh karena itu semua orang yang bermaksiat kepada Allah hakikatnya dia adalah orang yang jahil. Bima'na naqisil hilmi, yaitu artinya dia orang yang hilmnya, kemampuan untuk mengendalikan dirinya naqis, kurang bisa untuk mengendalikan diri. Wa naqisil aqliyati wa naqisil insaniyati, dan kurang akalnya dan juga kurang fitrah manusianya yang lurus. Fitrahnya sudah tidak lurus lagi. Wa qad yakunu aliman lakinnahu jahilun min nahiyatin ukhra. Maka terkadang ada orang yang alim, ya, dia berilmu agama, dia ustadz atau kiai, ya, atau haji atau ulama, namun jahilun, namun dia melakukan maksiat, sehingga dia disebut orang jahil ketika itu. Min nahiyatin ukhra, jahil dari sisi yang lain. Dari satu sisi dia berilmu, dari satu sisi dia jahil karena melakukan maksiat. Min nahiyati annahu laysa indahu hilmun wala thabatun fil umuri, yaitu dari sisi bahwasanya dia tidak memiliki hilm, tidak punya kemampuan untuk mengendalikan diri, dan tidak memiliki kekokohan, ketegaran dalam perkara-perkaranya. Tsumma yatubuna min qaribin, kemudian kata Allah, setelah mereka melakukan maksiat itu, mereka yatubuna min qarib, mereka bersegera untuk bertaubat. Yani kullama adnabu istaghfaru, maksudnya setiap kali mereka berbuat dosa, mereka beristighfar, mereka minta ampun kepada Allah. Ma hunaka ahadun ma'sumun minadz-dzunubi, tidak ada orang yang terbebas dari dosa. Walakinnal hamda lillahi, namun segala puji bagi Allah, anallaha fataha babat taubati, Allah Ta'ala membuka pintu taubat. Fa'alal abdi idza adnaba ayyubadira bitaubati, maka wajib bagi hamba kalau dia berbuat dosa untuk bersegera bertobat. Lakin idza lam yatub wa lam yastaghfir fa hadhihi alamatus syaqai, namun kalau dia tidak bertobat dan juga tidak beristighfar, maka ini adalah tanda-tanda kesengsaraannya. Waqad yaqnutu min rahmatillahi, dan terkadang seseorang itu ketika dia punya banyak dosa, dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'tihi asy-syaitan, kemudian setan datang kepada dirinya, wa yaqulu lahu, kemudian setan mengatakan laisa laka taubatun, ya, tidak ada taubat bagimu, enggak mungkin Allah terima taubatmu. Ini perkataan syaitan. Hadhihi al-umuru thalathu, inilah tiga perkara, idza u'tiya syakara, kalau diberikan nikmat bersyukur, wa idza butuliya sabar, kalau diberikan cobaan bersabar, wa idza adnaba istaghfara, kalau berbuat dosa maka beristighfar. Hiya unwanu sa'adati, tiga perkara inilah sumber kebahagiaan. Man wuffiqa laha nala sa'adata, barang siapa yang mendapatkan taufik untuk bisa melakukan tiga ini, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Wa man hurima minha aw min ba'diha fa innahu syaqiyyun, barang siapa yang terhalangi dari tiga perkara ini atau terhalangi dari sebagiannya, hanya melakukan satu atau dua saja, maka fa innahu syaqiyyun, maka dia adalah orang yang sengsara. Demikian yang bisa kita baca. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.